Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al khair wa dalalah 'ala al huda ibtigha'a maradatillah wa qurbihi wa thawbihi subhanahu wa ta'ala. Hadratul mukarramin, para sayyid, para hujjaj, para kesepuhan jamaah Masjid Al-Hidayah rahimakumullah, wabil khusus Ketua DKM beserta seluruh jajarannya. Alhamdulillah, siang ini Allah SWT kembali mengizinkan kita untuk sholat luhur berjamaah, dilanjutkan dengan kajian rutin. Semoga seluruh ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakui sebagai umatnya, mendapatkan syafaatnya, dan kelak di akhirat semoga kita bersama keluarga kita, seluruh orang yang kita cintai, dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah, amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah, insyaallah tema kita pada siang hari ini yaitu tentang khasaisul ummatil Muhammadiyah, yang artinya keistimewaan atau istimewanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi kepada Allah, karena kita mendapatkan dua nikmat besar. Yang pertama, kita ini Allah takdirkan menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya semua yang ada di alam semesta ini ya memang hamba Allah, ciptaan Allah, tapi tidak semuanya mengakui Allah sebagai Tuhannya, tidak mengakui Allah sebagai penciptanya. Ada sebagian manusia yang menjadikan selain Allah sebagai Tuhannya, sebagai sesembahannya. Tapi alhamdulillah Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga kita ini mengakui Allah sebagai Tuhan kita dan pencipta kita. Dan ini syarat mutlak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang artinya, masuklah kalian ke dalam kelompok golongan hamba-hambaku dan masuklah kalian ke dalam surgaku. Itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang boleh masuk surganya Allah hanya mereka yang mengaku sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jelas kata Allah, fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, baru silahkan masuk ke dalam surgaku. Sehingga siapapun yang tidak mau, tidak ridha, tidak legowo, tidak rendah hati untuk menjadi hamba Allah, tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nikmat yang pertama. Yang kedua, nikmat agung yang Allah berikan kepada kita setelah Allah memberi kita hidayah sehingga menjadi hamba Allah adalah Allah takdirkan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makom atau derajat, level, status menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak sembarangan, Pak. Jadi enggak kebetulan kita ini Allah takdirkan jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi husnudzan kita, baik sangka kita kepada Allah ketika Allah menjadikan kita ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ingin menjadikan kita orang yang selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Iya. Karena level umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah diminta oleh Nabi Musa alaihi salam. Jadi Nabi Musa ini dikenal dengan Rasul
yang dapat julukan Kalimullah. Kalimullah itu artinya nabi yang langsung diajak bicara oleh Allah, ya Pak. Allah itu Pak biasanya kalau menyampaikan wahyu kepada Rasul itu melalui malaikat Jibril alaihissalam. Tapi Nabi Musa ini spesial. Beliau langsung ketika menerima Taurat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau ini gelarnya Kalimullah, Rasul yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti Nabi Ibrahim punya gelar Khalilullah, yang artinya kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad punya gelar Habibullah. Antara Khalil dengan Habib, walaupun secara bahasa itu sama-sama kekasih, tapi Habib ini lebih tinggi dibanding Khalil. Sama-sama kekasih, tapi Habibullah levelnya lebih tinggi dibanding Khalilullah. Nah, Nabi Musa itu Pak, beliau pernah minta kepada Allah dalam doanya, Ya Rabbi ij'alni min ummati Ahmad. Ya Allah, jadikan saya ini bagian dari umatnya Ahmad. Jadi Nabi Muhammad ini Pak, di kitab-kitab terdahulu, baik di Taurat maupun di Injil, itu terkenal atau dikenal dengan nama Ahmad. Makanya Nabi Isa alaihissalam ketika memberi kabar gembira kepada umatnya, kata beliau, akan datang Rasul setelah saya namanya Ahmad. Ya, ada di surat Al-Qasas di Quran kalau nggak salah. Nah itu di Taurat pun ada. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu karakteristiknya, ciri-cirinya, tanda-tandanya itu sudah ada di Taurat maupun di Injil. Jadi ahlul kitab itu sebenarnya tidak beralasan ketika mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah itu A sampai Z-nya sudah ada di Taurat maupun di Injil. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami beri kitab, kata Allah, ahlu kitab. Ahlu kitab itu kan dikenal dengan Yahudi dan Nasrani, ya Pak. Yahudi dengan Tauratnya, Nasrani dengan Injilnya. Ya'rifunahu, mereka mengenal Muhammad kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Iya, kita ini kan nggak bakal ketukar jemput anak atau jenguk anak, ya Pak. Kita ini kadang ngantar anak ke sekolah atau jemput anak ke sekolah. Pernah nggak Pak, Bapak salah jemput anak? Nggak pernah kan? Iya, padahal sekolah itu ratusan bahkan ribuan, ya. Atau yang mungkin ada anaknya di pesantren, kalau penjengukan mudif itu kan ribuan santrinya, Pak. Nggak pernah kita ketukar, oh ini anak saya, padahal bukan, nggak pernah kan? Nah, kata Allah, itu ahlul kitab mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui kabar yang ada dalam kitab suci mereka, baik Taurat maupun Injil, lebih mengenal daripada anak-anak mereka. Jadi nggak mungkin salah. Loh, tapi kok nggak beriman? Ya itu wallahu alam. Ya, pastinya bukan karena ketidaktahuan mereka. Nah, uniknya dalam Taurat ini alasan atau sebab kenapa Nabi Musa itu pengen jadi umat Nabi Muhammad, Pak. Tadi dalam doanya, Ya Rabbi ij'alni min ummati Ahmad. Apa sih alasan Nabi Musa itu sampai minta pengen jadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Padahal beliau ini Nabi, Rasul. Dan kalau nggak salah Nabi Musa ini satu-satunya Rasul yang dapat suhuf juga, Pak. Jadi Rasul itu kan kalau nggak dapat kitab, dapat suhuf, ya Pak. Kitab itu ya kitab. Kitab suci itu dalam rukun iman kita ada 4 saja. Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, dan Al-Quran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kan Rasul itu 25, ya Pak. Kok cuma 4 yang dapat? Lainnya dapat suhuf. Suhuf itu artinya lembaran. Nah, Nabi Musa ini selain dapat Taurat, kitab, dapat suhuf juga. Istimewa beliau ini. Makanya dalam ayat Al-A'la, ya, yang sering kita baca di salat Jumat, ada ayat yang bunyinya inna hadza la fis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Iya. Dengan segala keistimewaan beliau. Belum lagi beliau ini termasuk salah satu ulul azmi. Ada 5 rasul yang masuk kategori ulul azmi. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, ada beliau. Nabi Isa dan Nabi Nuh alaihi salam. Oh, ternyata beliau itu dalam Taurat tidak hanya mendapatkan kabar tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi juga mendapatkan kabar tentang kita, Pak.
Ini husnudzon kita sama Allah ya Pak. Kita pede aja, kita ini diakui umat Nabi Muhammad sama Rasulullah. Itu aja dulu ya. Mudah-mudahan kita diakui lah. Nah, ada karakter umat Nabi Muhammad SAW, atau lebih tepatnya keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, dan itu sudah ada dalam Taurat. Masya Allah. Nabi Musa itu kan Rasul ke-14 ya Pak. Urutan 25 Nabi Rasul ya. Nabi Muhammad ke-25. Berarti antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad ada kurang lebih berapa Pak? Banyak lah pokoknya ya. Malas ngitung kita. Banyak pokoknya. Berarti kan ribuan tahun lah. Ya, orang dari Nabi Isa aja Rasul ke-24 kurang lebih 571 tahun ya, apalagi ke Nabi Musa. Tapi informasi tentang kita sudah ada dalam Taurat. Nah, ini dinukil oleh Imam Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan surat Al-A'raf ayat 154. Beliau menukil riwayat dari Imam Qatadah ya. Ini obrolan lah ya. Obrolan Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi saya bilang di awal, Nabi Musa itu dapat gelar Kalimullah karena sering bahasa kitanya ngobrol lah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Nah, di sini kata Nabi Musa, Rabbi inni ajidu fil alwahi ummatan khairu ummatin ukhrijat linnas ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ij'alhum ummati. Ya, jadi ketika beliau baca Taurat kata Nabi Musa, ya Allah, ini ada umat yang dapat gelar khair ummah, sebaik-baik umat yang dikeluarkan atau diutus kepada manusia, tugasnya mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Kata Nabi Musa, ij'alhum ummati, ya Allah jadikan mereka umat saya. Nah, tapi apa jawaban Allah? Di sini kata beliau, ya Musa tilka ummatu Ahmad ya. Tilka ummatu Ahmad. Jawaban Allah ketika Nabi Musa meminta umat yang model seperti ini jadi umat beliau, jadi sebaik-baik umat yang tugasnya mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Jadikan mereka umat saya ya Allah. Jawaban Allah, tilka ummatu Ahmad. Ya. Jadi umat yang berani amar ma'ruf dan nahi mungkar itu hanya umatnya Ahmad. Dan ternyata ada juga dalam Al-Quran Pak. Ini membuktikan bahwa Taurat, Zabur, Injil, Quran itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya isinya sama. Kalau asli ya Pak ya, isinya sama. Makanya di Quran kita mendapatkan ayat Bismillahirrahmanirrahim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Sama isinya. Ya. Di Taurat khairu ummah itu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, di Quran juga sama. Khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Iya. Ini menunjukkan bahwa Taurat dan Al-Quran semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang sama-sama kitab suci. Ini yang pertama. Diperkuat lagi dalam Al-Quran ada ayat yang ini lebih dahsyat lagi ya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya mengizinkan kita umat Nabi Muhammad SAW yang boleh memberi kesaksian nanti ketika persidangan di akhirat Pak. Iya, ini bukan sidang MK lagi Pak, bukan sidang MA lagi, bukan. Ini sidang yang hakimnya langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada ayat alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Nanti semua akan dihadirkan di sidang hakimnya langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bisa suap-suap segala macam, nggak bisa kong-kali-kong ya kan? Kebenaran pasti menang di sana. Ya sebetulnya Allah nggak perlu ada persidangan seperti itu Pak, Allah mah tahu kok. Nah, tapi ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga nanti orang-orang yang divonis neraka mereka legowo Pak. Ya, nggak merasa terzalimi. Makanya Allah mengadakan persidangan. Ya. Seandainya pun Allah tidak mengadakan persidangan, emang bisa ngelawan mereka? Kan nggak bisa Pak ya. Iya, tapi itu Allah. Nah, dalam persidangan itu nanti saksi yang diterima kesaksiannya hanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di ayat yang lain kata Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Ya, artinya dan begitulah kami jadikan kalian sebaik-baik umat. Jadi wasata itu akhyara atau udula, umat yang terbaik, umat yang adil. Karena syarat menjadi saksi itu harus adil.
Nah, kalau nggak adil nggak bisa, ya nggak diterima kesaksiannya. Nah itu hanya umat Rasulullah. Makanya kata Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, umat yang terbaik, umat yang adil. Untuk apa? Litakunu syuhada'a 'alan nas. Agar kalian nanti di akhirat menjadi saksi kepada manusia. Nah di antara yang Allah hadirkan nanti adalah Nabi Nuh alaihissalam. Jadi semua Rasulullah nanti akan dipanggil oleh Allah dan ditanya. Padahal Allah lebih tahu dari mereka. Ya, Allah lebih tahu dari mereka. Riwayat yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir yang dipanggil nanti Nabi Nuh alaihissalam. Dikatakan kepada beliau, hal ballagta, wahai Nuh, apakah kamu telah menyampaikan risalah kepada umat? Mungkin dipilih Nabi Nuh karena beliau ini salah satu Rasul yang paling lama, Pak. Nabi Nuh ini, kata Abdullah bin Abbas, sahabat Rasulullah SAW, usianya itu 1050 tahun. Ini Nabi Nuh, Pak. Karena dalam Al-Quran dikatakan dakwah beliau itu 950 tahun dakwahnya, tapi umatnya nggak banyak kok. Ya, beliau dakwah 9 abad setengah itu. Iya. Tapi total usianya 1050 tahun. Nah, Nabi Nuh dipanggil, hal balagta, apakah kamu selama 9 abad setengah itu telah menyampaikan dakwah? Kata Nabi Nuh, "Na'am." Iya, saya telah menyampaikan perintah dakwah dan seterusnya. Akhirnya umatnya dihadirkan juga. Hal ballagakum, katanya, apakah Nabi Nuh ini telah menyampaikan peringatan kepada kalian? Apa jawaban umatnya, Pak? Fayaqulun, mereka berkata, ma atana min nadhir wa ma atana min ahad. Tidak ada seorang pun yang memberi peringatan kepada kami, katanya. Emang orang tuh kalau udah suka bohong terus, Pak. Keceplosan nanti sampai akhirat bohong terus dia. Lupa kali dia, hakimnya Allah ini. Ya, nggak bisa dibohongin. Tapi ya karakter sudah. Tukang bohong ya bohong terus nanti, naudzubillah. Jadi di hadapan Allah pun mereka masih berani bohong, sehingga bilang kayak gitu. Fayaqulun, mereka berkata, ma atana min nadhir wa ma atana min ahad, katanya. Tidak ada satupun orang yang datang kepada kami memberi peringatan. Ya Allah, Nabi Nuh 9 abad setengah loh nasihatin mereka, masih bilang nggak ada. Tidur kali 9 abadnya itu mereka. Akhirnya dikatakan lagi, wa may yashhadu laka, siapa yang bisa memberi kesaksian untukmu ya Nuh? Kata Nabi Nuh, Muhammadun wa ummatuhu. Yang akan menjadi saksi saya adalah Muhammad dan umatnya. Nah, maka dihadirkan Rasulullah beserta umatnya memberi kesaksian. Kesaksiannya apa? Memberi kesaksian bahwa semua Rasul, apakah Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya telah menyampaikan dakwah kepada umatnya. Antar umat itu protes. Ya, umat Nabi Nuh, umat Nabi Musa protes sama kita. Wa ma ilmukum, katanya. Loh, kalian tahu dari mana kami ini nggak beriman atau Nabi Nuh itu pernah dakwah? Kan kalian junior, katanya. Iya, Pak. Mereka hidup, kita belum ada, ya. Kok bisa jadi saksi gitu? Nah, akhirnya umat Rasulullah itu menjawab, ja'ana nabiyuna sallallahu alaihi wasallam wa ballawana anna ar-rusula qad ballagu. Kami ini bisa memberi kesaksian karena kami ini didatangi oleh seorang Nabi Muhammad SAW, dan beliau mengabarkan kepada kami bahwa seluruh Nabi dan Rasul telah menyampaikan risalahnya. Iya. Jadi berdasarkan Al-Quran, sunnah Rasulullah SAW, kita tahu bahwa semua Nabi dan Rasul telah menyampaikan dakwahnya. Iya, makanya dalam Quran itu diceritakan ya, 25 Nabi dan Rasul bagaimana dakwah mereka, bagaimana nasihat mereka kepada umatnya. Nabi Musa sampai terusir ke Madian, ya, Nabi Isa sampai dikejar-kejar mau disalib. Itu kan perjuangan Rasul. Nah, dari situ kita tahu bahwa umat-umat terdahulu itu ya bandel, ya, nggak mau dengar kata nabinya, nggak mau dengar kata Rasulnya. Nah, itu maksud dari nanti kita menjadi saksi yang meringankan para nabi dan Rasul ketika mereka berdebat dengan umatnya. Lah kita ini gimana? Kita juga disidang, wah sama. Iya. Cuma ketika kita disidang oleh Allah, yang jadi saksi kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang menggembirakan. Makanya kelanjutan ayatnya, wa yakunar rasulu alaikum syahida. Dan Rasul ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan menjadi saksi kalian nanti di persidangan. Wah, Rasulullah pasti meringankan kita. Iya, beliau ini sudah berjanji, ya. Jadi ketika turun ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, yang artinya kelak di akhirat ya Muhammad,
Tuhanmu akan mengabulkan seluruh permintaanmu. Yu'tika. Fatardo, sampai kamu ridho. Ya, jadi Rasulullah itu dijamin semua permintaannya, semua doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini janji dari Allah untuk Rasulullah. Nah, Rasulullah ini kan memang seperti itu, Pak. Beliau itu nggak pernah melupakan umatnya. Kita aja yang sering lupa beliau. Ya. Beliau ini ketika mendapatkan jaminan seperti itu, nggak ada tuh istrinya yang diingat misalkan, atau hanya keluarganya yang diingat, nggak. Langsung ingat umatnya. Ya. Sehingga kata beliau, idzan la arda wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, kalau memang begitu, aku ini tidak akan pernah ridha kalau masih ada satu dari umatku yang di neraka. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Rasulullah. Pokoknya tugas kita ini wafat dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan sebagai umat Nabi Muhammad, nanti di akhirat Rasulullah yang akan memperjuangkan kita, Pak. Amin ya rabbal alamin. Berat juga emang kan. Iya, kadang kita ini bangga jadi orang lain itu, Pak. Anak-anak kita, anak cucu kita ini bangga jadi orang lain, kehilangan idola mereka. Idolain siapa lah yang nggak jelas imannya, nggak jelas akidahnya, nggak jelas akhlaknya. Nabinya dilupain, nggak kenal sama nabinya. Ya, padahal nabinya ini nangis-nangis mulu demi kita. Iya, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menjamin bahwa umat beliau itu umat yang pertama kali masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi kata Rasulullah, innal jannata hurrimat 'alal anbiya'i kullihim hatta adkhulaha. Sesungguhnya surga itu Allah haramkan, nggak boleh dimasuki sama nabi siapapun, nggak boleh. Apakah Nabi Adam alaihissalam, apakah Nabi Ibrahim alaihissalam, ya mulia, semua rasul dan nabi mulia, Pak. Tapi lebih mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Makanya Rasulullah ini yang pertama kali masuk surga. Tadi hadisnya riwayat Imam Daruqutni. Surga nggak boleh dimasuki oleh nabi siapapun sampai aku dulu yang masuk. Oh, padahal Nabi Ibrahim itu, Pak. Ya, Nabi Ibrahim itu gelarnya Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Saking banyaknya anak cucu beliau yang jadi nabi dan rasul. Kalau kita ini kan Abu Duyun, Pak, bapak hutang. Ya, karena banyak hutangnya kita mah. Ya. Nabi Ibrahim Abul Anbiya, semua mulai dari beliau, hampir semua dari beliau itu anak cucu Nabi Ibrahim, ya. Nabi Ishak, Nabi Ismail, Nabi Yakub dan seterusnya. Nabi Muhammad pun nyambungnya ke Nabi Ibrahim lewat jalur Nabi Ismail alaihissalam. Tapi tetap yang masuk surga duluan adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan kelanjutan hadisnya, wa hurrimat 'alal umami kullihim hatta tadkhulaha ummati. Dan surga ini diharamkan untuk dimasuki oleh umat siapapun sampai dimasuki oleh umatku. Ya. Jadi umat Rasulullah itu yang pertama kali masuk surga. Ternyata nggak cuma hadis Rasulullah, Pak. Itu sudah ada dalam Taurat. Ya. Sehingga dalam Taurat di sini yang kedua, tadi kan ini alasan-alasan kenapa Nabi Musa pengen jadi umat Nabi Muhammad. Tadi yang pertama, karena mereka ini sebaik-baik umat. Ternyata dalam Taurat ada juga. Jadi kata Nabi Musa di sini, ya Rabbi inni ajidu fil alwahi ummatan humul akhiruna fil khalqi as-sabiquna fi dukhulil jannah. Ya Allah, ini kok ada umat yang hidupnya di akhir zaman. Ya, al-akhiruna fil khalqi. Jadi kita ini umat yang terakhir Allah ciptakan dan hidup di akhir zaman. Karena memang kita ini umat Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad itu Rasul terakhir. Ya, makanya beliau itu dikenal dengan Rasul akhir zaman. Makanya kitanya umat akhir zaman. Karena nggak ada Rasul lagi setelah Nabi Muhammad nanti. Artinya tidak ada lagi Rasul yang membawa syariat. Bahkan kata para ulama, diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai tanda kiamat. Iya. Jadi ketika membahas tentang tanda kiamat, ulama itu membagi menjadi 3. Tanda kiamat yang sudah selesai, sudah lewat. Tanda kiamat yang masih berlangsung. Jadi udah mulai ini, udah masih ada sekarang, Pak. Dan tanda kiamat yang belum ada. Di antara tanda kiamat yang sudah berakhir, di antaranya adalah diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi beliau itu diutus oleh Allah sebagai tanda kiamat. Makanya sebagian mukjizat Rasulullah itu dianggap sebagai tanda kiamat. Makanya mukjizat Rasulullah itu, Pak, salah satunya adalah
insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan. Jadi bulan yang kita lihat ya, itu pernah terbelah menjadi dua. Itu mukjizat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam Al-Qur'an dikatakan oleh Allah, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Yang artinya kiamat telah mendekat. Jadi as-sa'ah itu artinya kiamat ya. Jadi kiamat itu namanya banyak. Ada al-qari'ah, ada as-sa'ah, ada al-qiyamah, al-haqqah dan seterusnya. Ya. Karena saking dahsyatnya kiamat makanya namanya banyak. Nah, sehingga kata Allah, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Sungguh kiamat telah mendekat dan terbelahlah bulan. Iya. Jadi terbelahnya bulan itu menjadi tanda kiamat. Ya, itu sudah berlalu. Yang masih berlangsung, kalau memang ini dianggap sudah ada, itu yang dikisahkan dalam hadis Jibril. Ya. Jadi dalam hadis Arba'in Nawawi ada satu hadis namanya hadis Jibril. Kenapa? Karena memang malaikat Jibril yang datang langsung kepada Rasulullah mengajarkan tentang itu. Ya, dalam wujud manusia. Jadi malaikat Jibril itu seringnya datang ke Rasulullah menyerupai manusia, Pak. Ya, ada salah seorang sahabat namanya Dihyah Al-Kalbi. Nah, beliau ini sering diserupakan oleh malaikat Jibril ya. Jadi maka Jibril itu jarang sekali ketemu Rasulullah dalam wujud aslinya, jarang Pak. Karena wujud asli malaikat Jibril itu punya 600 sayap. Ya, satu sayap nutup seluruh dunia. Jarang tapi seperti itu. Maka Rasulullah gemeteran ketika menerima wahyu pertama kan Pak ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu gemeteran beliau. Turun ke rumah minta diselimuti, zamiluni ya, minta diselimuti kepada Sayyidah Khadijah. Iya, karena beliau ketika itu melihat wujud asli malaikat Jibril. Iya. Nah, maka setelah itu malaikat Jibril jarang sekali ketemu Rasulullah dalam wujud aslinya. Nah, di sana yang menjelaskan tentang mahwal Islam, mahwal iman, mahwal ihsan ya, itu hadis Jibril. Nah, di akhir hadis itu malaikat Jibril bertanya, "Mata sa'ah?" Kapan kiamat? Nah, kata Rasulullah, "Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il." Orang yang ditanya tentang kiamat tidak lebih tahu dari yang bertanya. Iya. Nah, jadi dua makhluk mulia ini, Rasulullah paling mulia dari kalangan manusia, malaikat Jibril paling mulia dari kalangan malaikat, nggak tahu Pak kapan kiamat. Iya. Apalagi cuma dukun, ya, cuma ahli nujum segala macam, bilang besok kiamat, nggak usah percaya udah. Pasti terjadi, cuma kapannya wallahu a'lam. Rasul aja nggak tahu, malaikat Jibril aja yang mondar-mandir langit bumi nggak tahu. Ya. Akhirnya kata malaikat Jibril, wa ma'alamatuha. Kalau gitu tandanya aja deh. Ya. Apa tanda kiamat itu? Nah, kata beliau, kata Rasulullah, nanti antara hufata ru'asya yatatawadu fil bunyan. Nanti ketika kamu menyaksikan para pengembala kambing yang dulunya nyeker, yatatawaluna fil bunyan, mereka sudah berlomba-lomba membangun pencakar langit. Itu kiamat. Tanda maksudnya. Dan kedua kata Rasulullah, antalidal amatu rabbataha. Nah, tanda kiamat juga adalah ketika ada budak perempuan melahirkan tuannya. Nah, ini dua penafsiran dari para ulama. Apa yang dimaksud dengan budak perempuan melahirkan tuannya? Yang pertama, ini kinayah, ya, isyarat bahwa nanti banyak anak durhaka, Pak. Iya, jadi banyak ibu melahirkan bosnya. Iya, dianya ngopi kemana gitu kan, ke bioskop, ke mall, emak bapaknya di rumah ngasuh anaknya tuh, gantiin pampers, gantiin mandiin segala macem. Ya, nggak tahu sekarang udah ada apa belum tuh Pak kayak gitu. Ya, anaknya enak-enak tapi emak bapaknya di rumah capek ya, udah ngurusin dia, sekarang ngurusin anaknya gitu kan. Wallah alam sih, ya, udah ada apa belum. Nah, tapi mudah-mudahan kita nggak menjadi anak yang mempercepat kiamat, amin. Itu yang sedang terjadi kalau memang sudah terjadi. Dan nanti yang terakhir, tanda kiamat yang belum ada, ya turunnya Imam Mahdi, munculnya Imam Mahdi atau turunnya Nabi Isa. Nah, ini Nabi Isa yang beruntung, Pak. Ya. Jadi Nabi Musa yang minta jadi umat Rasulullah SAW, tapi Nabi Isa yang Allah beri kemuliaan seperti ini. Ya. Jadi Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki dalam kitabnya Khasaisul Ummat Al-Muhammadiyah menukir riwayat, nanti Nabi Isa ketika turun, beliau itu turun sebelum sholat subuh, riwayatnya. Ketika itu Imam Mahdi akan memimpin sholat, dipersilahkan untuk menjadi imam, tapi Nabi Isa menolak. Ya, justru mempersilahkan Imam Mahdi untuk menjadi imam sholat. Ya. Dan itu kata beliau, ketika beliau turun, itu status Nabi dan Rasulnya masih melekat, Pak.
Ya, Nabi Isa itu turun masih sebagai nabi, masih sebagai rasul, tapi tidak menyebarkan syariat Injil, tidak. Beliau ikut syariat Al-Quran, syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya dengan turunnya Nabi Isa sebagai nabi dan rasul tidak bertentangan dengan akidah kita bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Karena yang dimaksud nabi terakhir adalah nabi terakhir yang membawa syariat, yaitu syariat Al-Quran. Makanya Al-Quran ini mukjizat abadi sampai akhir zaman. Syariatnya berlangsung sampai kiamat. Loh, ntar Nabi Isa akan turun. Ya, Nabi Isa turun tidak membawa syariat baru, tidak menyebarkan syariat Injil, tapi beliau ikut syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para ulama, Nabi Isa ini statusnya sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena kan sahabat itu definisinya apa? Kan kita mengenal sahabat, tabi'in, tabi'in ya. Nah, sahabat itu artinya adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah SAW, beriman kepada beliau dan wafat dalam keadaan iman. Dan syarat ini terpenuhi oleh Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa bertemu dengan Rasulullah minimal 2 kali. Pertama ketika di Masjidil Aqsa sebelum Mi'raj. Ya, jadi ketika Isra itu kan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Mi'raj dari Aqsa tembus ke langit ke-7 dan seterusnya. Itu Nabi Isa bertemu dengan Rasulullah SAW di Aqsa, sholat bersama. Kalau yang lainnya secara zahir kan sudah wafat ya Pak. Nabi-nabi yang lain secara zahir sudah wafat. Allah hidupkan kembali, itu kuasa Allah sudah. Tapi Nabi Isa kan ketika diangkat ke langit masih dalam keadaan hidup. Jadi beliau memenuhi syarat untuk menjadi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya hebatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah satu-satunya Rasul yang sahabatnya itu ada dari kalangan Nabi dan Rasul. Nah di sini dalam Taurat, kalau ada tanya jawab nanti 10 menit ya, sebelum jam 1 kalau ada, kalau enggak lanjut. Nah dalam Taurat itu menguatkan hadis Rasulullah SAW bahwa ada umat yang hidupnya di akhir zaman, kata Nabi Musa ini, as-sabiquna fi dukhulil jannah. Ya Allah, ini kok ada umat yang hidup di akhir zaman tapi giliran masuk surga duluan. Oh, iya, jadi junior tapi duluan Pak. Yang senior tar dulu katanya. Iya. Kata beliau, ijalhum ummati. Ya Allah, jadikan mereka umat saya. Jawaban Allah sama. Tilka ummatu Ahmad. Ya Musa, mereka itu umatnya Ahmad. Makanya kita bersyukur. Ya. Jadi kita ini dijadikan umat akhir zaman yang konsekuensinya adalah umurnya itu pendek. Sebentar. Karena memang sunnatullah, Allah itu memberi usia umat sesuai dengan usia Rasulnya. Kenapa kita ini ya antara 60-70 ya Pak ya? Ya lewat itu sedikit lah, nggak banyak gitu ya. Orang 50 aja udah semurat kok. Segala macam muncul tuh Pak ya. Iya. Itu kan pesan dari malaikat Israel itu, bahwa nggak lama lagi ya kan pulang ya. Iya. Karena emang dunia ini bukan tempat tinggal ya, tempat meninggal. Tempat tinggal kita nanti di akhir. Makanya itu kasih sayang Allah Pak. Jangan suudzon sama Allah. Loh, kalau kita ini cuma dikasih hidup segini, enggak. Memang Allah itu enggak mau kita ini lama-lama di dunia, puyeng Pak di dunia itu. Haji ya, udah macet segala macam ya kan. Udah nggak usah lama-lama di dunia malah. Iya. Makanya Nabi Muhammad itu usianya 63 tahun, umatnya itu ada riwayat mengatakan umur ummati ma baina sittin dan sab'in. Jadi umur usia umat itu antara 60 sampai 70. Nggak usah lama-lama sudah. Iya. Bayangin Pak, kalau seandainya kita ini jadi umat Nabi Nuh, ya Allah ya, berarti usianya itu antara 800 sampai 900 tahun. Berarti Bapak harus siap sholat 800 tahun Pak. Allah, pegel amat ya. Harus puasa 800 tahun, ya Allah. Harus nafkahin istri 800 tahun, ya. Dan lebih parahnya lagi, harus siap diomelin istri 800 tahun Pak. Wotak kita Pak. Puyeng gitu. Ya Allah. Lama umat-umat dulu tuh. Tapi umat Rasulullah enggak. Bentar aja sudah. Ya misalkan kalau kita lihat dari kaidah fikih ya Pak. Di fikih itu dikatakan alamatul bulugh, orang itu dianggap balik ketika usianya 15 tahun. Balik itu kan syarat taklif ya Pak. Taklif itu artinya kita ini baru wajib ibadah ketika sudah mencapai usia balik, mukallaf, orang yang dibebani ya. Umumnya itu orang balik itu 15 tahun ya.
Berarti kita ini sebenarnya baru wajib ibadah di usia 15 tahun. Ya walaupun kadang bisa balik sebelumnya. Kalau perempuan haid di usia 9 tahun udah balik berarti di usia 9 tahun ya. Atau ada laki-laki ihtilam. Ihtilam itu mimpi basah di usia 9 tahun, berarti dia sudah balik di usia 9 tahun. Tapi kalau 9 tahun nggak haid, nggak ihtilam, sudah baliknya dengan usia berapa? 15 tahun. Berarti di usia 15 tahun dia baru jadi mukallaf, baru wajib sholat, wajib puasa dan seterusnya. Walaupun ya kita kadang nyuruh anak kita sholat ya sebagai pembiasaan saja. Ya anak 7 tahun, anak 9 tahun, kan kata Rasulullah apa? Muru auladakum bis-shalah li sab'in wadribu 'alaiha li tis'in. Perintahkan anak kalian untuk sholat di usia 7 tahun. Itu sebagai pembiasaan saja. Ya, lebih kepada kita kewajibannya Pak sebagai orang tua. Kita punya anak 7 tahun suruh sholat. Ya. Oh iya sholat ya dari rumah mau ke masjid. Sebelum masjid melipir kemana gitu, nggak apa-apa sudah, nggak dosa dia. Ya, yang penting kita sudah nyuruh. Itu untuk pembiasaan saja. Tapi memang wajibnya baru di usia 19 atau 15 tahun. Taruhlah misalkan usianya 60 tahun, Pak. Berarti kan ibadahnya cuma berapa? 45 tahun. Potonglah dulu bandelnya 10 tahun gitu kan. Nakalnya nggak sholat, nggak puasa gitu ya. Berarti kan cuma 35 tahun ibadahnya tuh. Yang kemarin tobat aja sekarang sudah. Istighfar, kodok segala macam gitu kan. Iya. Ibadah cuma 35 tahun, ya. Padahal umat Nabi Musa ibadahnya 800 tahun. Giliran masuk surga kita duluan. Gimana nggak enak coba. Ya kan? Iya, pokoknya mulai hari ini jangan minta panjang umur udah Pak. Ya kan? Yang penting minta husnul khatimah, lunas hutang gitu kan. Iya, meninggal tuh kalau nggak punya hutang aman sudah Pak. Udah ya, minta panjang umur juga capek nanti kan, sholat lagi, puasa lagi gitu kan. Nah ini yang didapatkan Nabi Musa dalam Taurat. Kok ada loh umat yang hidup di akhir zaman tapi masuk surga duluan. Kata Allah, tilka ummatu Ahmad, itu umatnya Ahmad itu. Mereka nggak lama ibadahnya, tapi masuk surga duluan. Makanya Rasulullah itu kan, itu tadi saya bilang, Rasulullah itu Nabi yang selalu memperjuangkan nasib umatnya. Beliau melihat Pak, umat terdahulu ada yang selama 1000 bulan itu nenteng-nenteng senjata terus jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah 1000 bulan. Beliau pengen umatnya dapat pahala itu, tapi kan enggak semua umat yang mencapai usia itu. 1000 bulan kan kurang lebih berapa tahun Pak? Ya 83 tahun lah Pak Haji ya. Iya, padahal usia umat Rasul itu ya 60 ke 70. Makanya beliau minta akselerasi Pak. Gimana nih umat saya umurnya pendek tapi pengen dapat keutamaan seperti itu. Masya Allah, sama Allah dikasih malam Lailatul Qadar ya. Yang kata Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi khairun itu artinya lebih baik. Ibadah satu malam, kalau diterima sama Allah, itu lebih baik dari 1000 bulan. Berarti kan 1000 bulan itu minimalnya Pak. Maksimalnya berapa? Wallahu a'lam. Tergantung keikhlasan kita, tergantung kesemangatnya seterusnya. Bisa jadi 2000 bulan, bisa jadi 3000 bulan, itu terserah Allah. Tapi minimal kata Allah, ibadah di malam Lailatul Qadar itu 1000 bulan. 83 tahun Pak. Taruhlah tadi kita ibadahnya 45 tahun. Seumur hidup taruhlah dapat Lailatul Qadar 10 kali aja Pak. Ya, berarti 83 kali 10, 830. Kalah umat Nabi Nuh. Ya kan? Itu baru 10 kali itu. Gimana kalau 20 kali? Gimana kalau 30 kali? Dan ini hanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam Lailatul Qadar itu nggak usah untuk umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa. Umat Nabi Isa aja nggak Allah kasih Pak. Umat Nabi Isa kan terdekat nih, nggak Allah kasih. Ya. Jadi kata para ulama, ini min khasa'isi hadhil ummah. Di antara keistimewaan umat ini adalah Allah kasih malam Lailatul Qadar. Nah, cuma kadang sayang Pak, kita Lailatul Qadar udah sibuk di mall kita. Ya, THR udah turun tuh belanja kita ya. Tapi ya, insya Allah deh ya, kata ulama minimal isya jamaah, subuh jamaah itu sudah mendapat malam Lailatul Qadar. Yaitu paket minimalisnya Pak. Ya, jadi kalau setiap malam selama Ramadan itu kita isya, tarawih dan subuh jamaah, pasti itu dapat malam Lailatul Qadar. Itu paket hematnya. Ya, tapi jangan pengen dapat kayak yang itikaf malaman suntuk gitu ya. Nah, makanya Rasulullah itu kalau sudah malam 10 terakhir, beliau udah syadda mi'zar, ya, artinya mengencangkan kainnya ya. Nah, bahkan sekedar untuk nyisir saja beliau hanya menjulurkan kepala mulia beliau ke kamar Sayyidah Aisyah, dan Sayyidah Aisyah yang menyisiri rambut mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu beliau di 10 malam terakhir.
Masih banyak ini Pak. Ya, lanjut apa ada yang tanya? Monggo. Oh, betul. Betul. Iya betul ya. Karena memang Rasulullah wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Nah, dari sini kata Allah kan wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami utus kau ya Muhammad kecuali rahmat untuk alam semesta. Al alam kullu ma siwallah. Jadi alam semesta itu semua yang ada kecuali Allah. Karena Allah itu bukan alam, Allah itu pencipta alam. Nah, ada perdebatan di kalangan ulama. Apakah Rasulullah SAW diutus kepada malaikat? Kalau Rasulullah ini diutus kepada jin dan manusia, sepakat. Jadi Rasulullah ini diutus kepada jin dan manusia. Makanya dalam Al-Quran ada surat Al-Jin ya Pak. Iya, makanya jin itu umat Rasulullah juga. Mereka mukallaf juga. Makanya ayatnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Jadi di sini juga ada Pak jin yang ikut sholat nih. Cuma nggak tahu kita ya. Jangan tahu lah, repot nanti kalau lihat. Sama, kewajiban kita dengan mereka sama. Kita sholat, mereka wajib sholat. Kita puasa, mereka wajib puasa. Cuma nggak tahu jin cari takjilnya gimana, wallah alam lah ya. Nanti kita cari tahu di surga ya. Iya, kita haji, mereka juga haji ya. Enak kalau mereka nggak usah naik pesawat lah, terbang aja barengan tuh ya, touring gitu ya. Kalau jin kan bisa terbang tuh. Karena itu sepakatan para ulama bahwa Rasulullah itu diutus kepada jin dan manusia irsalu taklif. Artinya diutus untuk membebani mereka dengan syariat. Nah, kalau malaikat gimana? Malaikat itu kata para ulama, diutusnya Rasulullah kepada malaikat irsalu tashrif. Diutus untuk memberi kemuliaan. Karena malaikat itu nggak mukallaf. Malaikat itu tidak ada kewajiban. Kita ini mukallaf, diberi kewajiban karena kita ini punya nafsu, sebagaimana jin. Makanya dibebani oleh syariat. Kalau malaikatlah ketaatannya itu tabiat. Malaikat itu taatnya tabiat, bukan karena mukallaf. Makanya Pak, ada malaikat yang mulai dari penciptaan itu tugasnya sujud aja sampai sekarang. Ya, yang tugasnya bawa arsy aja sampai sekarang. Atau kayak malaikat Malik, penjaga pintu neraka Pak ya. Iya, kan nggak pernah malaikat Malik minta ke Allah, ya Allah mutasi kayak sama Ridwan gitu gantian. Ya, Ridwan yang di neraka, beliau yang di surga. Jaga maksudnya, bukan masuk ya. Kan nggak pernah tuh. Pokoknya mereka taat sama Allah. Karena nggak punya nafsu. Ketaatan mereka itu tabiat. Tapi tetap Rasulullah diutus kepada mereka untuk memberi kemuliaan. Makanya malaikat pun umat Rasulullah SAW supaya mereka mendapatkan kemuliaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tercakup itu tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi alam semesta itu termasuk malaikat. Ya, malaikat itu termasuk alam semesta. Karena al alam kullu ma siwallah. Semua yang ada selain Allah itu alam, termasuk malaikat. Cuma status irsalnya, pengutusan Rasulullah kepada malaikat beda dengan jin dan manusia. Kalau jin dan manusia taklif, memberi beban syariat. Kalau malaikat tashrif, ya, diberi kemuliaan. Ya, makanya kenapa malaikat Jibril itu menjadi malaikat termulia, karena beliau ya yang sering bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Atau cukup aja. Baik. Karena terusan waktu ya, sebetulnya masih banyak ini ya, tapi insya Allah nanti kalau diundang lagi lah. Sengaja kita sisain Pak Haji ya. Baik, ini yang bisa saya sampaikan, semoga ada berkahnya. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri pribadi mohon maaf. Kita tutup dengan kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.